Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bertemu lagi dengan saya Pramudia Herlambang di OMG, obrolan malam Jumat. Pada hari ini tepat di edisi yang ke-31. Jadi Bapak Ibu yang baru join di webinar kali ini memang namanya unik. Obrolan malam Jumat tidak membahas tentang hal horor atau yang menakutkan, tapi membahas tentang bisnis dan kewirausahaan. Pada malam hari ini temanya ini kalau menurut saya ini ilmu langitan ya Kang ya. Iya, benar. Ini membahas tentang the power of sedekah for business. Ya. Jadi membahas tentang kehebatan sedekah untuk kemajuan bisnis Bapak Ibu semuanya. Pemateri hari ini adalah Kang Asep Irawan Hidayat. Beliau adalah praktisi bisnis, juga salah satu pengurus di Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia Pusat untuk divisi sosial ya Kang ya. Betul. Ya, susunan acara pada webinar kali ini, yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian pemaparan materi. Jadi Bapak Ibu sambil mendengarkan pemaparan dari Kang Asep, boleh mengajukan pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat. Kemudian dilanjutkan dengan Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit, mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Yang kelima adalah sesi foto bersama. Dan keenam adalah closing statement dari narasumber. Dan yang ketujuh adalah penutup. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut pemateri yang sangat-sangat luar biasa, Kang Asep. Assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya. Selamat malam Mas Pram. Selamat malam. Langsung saya share screen ya. Ya, silakan Kang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, alhamdulillah di hari Kamis ya, malam Jumat ini, obrolan malam Jumat. Mudah-mudahan ini adalah obrolan yang bermanfaat buat kita semua. Bismillah, mohon maaf sebelumnya izin Mas Pram dan rekan-rekan semua. Namun untuk itu tidak semata-mata karena saya sebagai pelaku sedekah, tapi mudah-mudahan ini bisa menggugah kita semua ya, bisa menggugah kita semua di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita. Mudah-mudahan dengan sedekah ini bisnis kita akan menjadi berkah. Mudah-mudahan juga bukan hanya di grup ini dan masih banyak contoh-contoh sedekah yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain gitu ya. Dan sedekah ini menjadi sebuah candu ya. Nyandu sedekah gitu ya. Menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga ketika kita di dalam usaha sudah mempunyai kebiasaan di dalam bersedekah, insya Allah perbuatan apapun akan bernilai sedekah, baik kepada keluarga kita, kepada karyawan kita, kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, di sekitar laundry, di sekitar usaha apapun ya. Karena memang saya mendapat kesempatan diamanahi di Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia sebagai Ketua Bidang Sosial yang di dalamnya kita punya kegiatan anak asuh HIPLI. Nah, untuk itu ada beberapa materi mungkin yang malam ini akan disampaikan. Cuman mungkin materi ini tidak saya perdalam ya, Mas Pram ya. Kita ngobrol-ngobrol saja. Ini hanya gambaran saja ya daripada keberkahan-keberkahan sedekah di dalam usaha kita atau the power of sedekah di dalam bisnis kita. Silakan Mas Pram, mungkin
Mau langsung ke materi dulu atau kita Ke materi dulu aja, Bang. materi dulu ya? Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, baik yang hadir di Zoom ini maupun dimanapun berada, yang akan saya sampaikan yang pertama di dalam materi ini adalah faedah atau manfaat sedekah ya, yang akan dirasakan pada orang yang melakukan, khususnya di dalam dunia usaha atau di dalam bisnis kita. Nah, yang pertama, faedah atau manfaat sedekah yang pertama itu yaitu melancarkan bisnis dan memperbanyak rezeki kita. Nah, seperti apa gitu ya? Nah, dengan sedekah itu tidak membuat kita menjadi miskin. Dengan belum ada ceritanya orang menyedekahkan rezekinya atau memberikan hal-hal yang terbaik untuk saudara-saudaranya menjadi miskin, Mas Pram. Betul, betul. Malah sebaliknya ya. Malah sebaliknya. Nah, justru gitu ya, karena ini materi ini juga saya ambil dari materi keislaman, bahwa dengan bersedekah gitu ya, dengan bersedekah justru itu dibalas berlipat-lipat gitu ya. Dan justru nanti gitu ya, nanti saya sebagai muslim berkeyakinan justru harta yang akan kita miliki oleh seorang muslim itu bukan harta yang ditinggalkan, bukan usaha kita ya, bukan barbershop kita, bukan laundry kita, bukan toko furniture kita, bukan toko serba ada yang menjadi milik kita. Nah, justru yang akan kita terima nanti sebagai ganjaran pahala kita justru uang yang selama ini disisihkan untuk bersedekah. Seperti itu, Mas Pram. Setuju ya, Bapak dan Ibu ya? Jadi apa yang kita berikan, nah justru itu yang menjadi milik kita. Nah, selebihnya itu menjadi harta warisan kita untuk anak-anak keturunan kita. Nah, syukur-syukur anak-anak kita memiliki kebiasaan seperti kita, bersedekah kepada orang lain, memberikan hal-hal yang positif gitu ya. Tapi tidak menjadi jaminan ya ketika seseorang rajin bersedekah gitu ya. Seseorang rajin bersedekah dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas gitu ya. Dengan spontan atau dengan tunai dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk rezeki. Nah, ini mungkin yang sering disalahartikan ya. Banyak sekali ustadz-ustadz yang berceramah menyampaikan setiap kali kita bersedekah nanti akan dibalas. Nah, perlu diingat gitu ya, bahwa balasannya itu bukan berarti 10.000 dibayar 100.000, 100.000 dibayar 1 juta. Tapi balasan-balasannya itu pertama berupa kesehatan. Kesehatan tubuh kita gitu ya. Itu bagian daripada penghalang bala di sedekah. Nanti akan ada materi berikutnya. Kesehatan bisnis kita gitu ya. Nah, itu juga menjadi balasan daripada apa yang kita sedekahkan. Kesehatan karyawan kita. Nah, ini mungkin ada pengusaha-pengusaha laundry di sini termasuk Mas Pram ya. Bagaimana kita kreditnya ketika satu tim misalnya karyawan 10, ada yang sakit 3, ada yang sakit 4, 2 berhalangan. 1 izin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mudah-mudahan ketika kita sering bersedekah, gangguan-gangguan seperti itu Allah hilangkan gitu ya. Nah, itu dari sisi kesehatan fisik kita gitu ya. Nah, yang berikutnya kesehatan daripada gangguan-gangguan yang lain gitu ya. Nah, yang kedua gitu ya. Dengan bersedekah ini mendatangkan partner atau customer kita, klien kita di dalam bisnis. Nah, ini sayangnya sih memang saya tidak mahir di dalam mengelola mengelola IT ya, mengelola konten dan lain sebagainya gitu ya. Apa yang saya lakukan ini kadang-kadang yang ngelola orang lain, Mas Pram. Ya. Gitu. Dulu pernah mendapat kesempatan, mohon maaf ya bukan bermaksud ria, pernah mendapat kesempatan masuk di Hitam Putih, masuk juga di beberapa acara TV dari 2016 sampai 2021 terakhir kemarin tuh rutin setiap Ramadan.
Karena memang pihak wartawan yang sudah menjadi apa namanya kawan komunikasi itu selalu menanyakan program Ramadan tahun ini apa, gitu ya. Menjadi tantangan tersendiri gitu, menjadi tantangan tersendiri. Dan itu tidak mudah karena memang dengan bersedekah ini niatnya meleset saja, gitu ya. Nauzubillah, bukan menjadi pahala gitu, malah menjadi dosa karena riaknya kita. Betul, 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 betul. Nah, karena dengan usaha ini gitu ya, makanya saya tidak pernah bersedekah itu mengatasnamakan nama pribadi. Saya bersedekah selalu mengatasnamakan nama usaha. Misalnya ada usaha yang saya kelola itu nggak apa-apa disebutkan Mas Pram ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, saya memiliki konveksi koko tasik Mas Pram dengan keluarga. Nah, itu ada beberapa pakaian yang memang di luar seri kalau bahasa orang pedagang koko gitu ya. Misalnya ada merah 5, sisa 1 tidak terserikan dengan yang lain ya, karena biasanya orang jual pakaian itu kan merah, hijau, kuning, abu, coklat itu nyeri gitu ya. Nyari ukuran, nyari warna gitu. Baru dikirim ke beberapa distributor dan agen. Nah, sisa-sisa serian yang masih bagus itu kami niatkan untuk bersedekah ke lokasi-lokasi yang memang menjadi target gitu ya. Dan satu hal yang harus kita ingat, bersedekah itu jangan dilihat miskin atau kaya. Betul, betul, betul. Untuk memberi itu tidak harus dilihat miskin atau kaya. Dia butuhnya apa gitu ya. Karena bisa jadi orang kaya gitu ya, ingin kita sedekahi, kebutuhannya kebutuhan waktu yang kita berikan. Gitu ya. Nah, orang miskin, mohon maaf gitu ya, kebutuhannya mungkin dengan finansial atau bantuan-bantuan yang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial, siapapun pasti akan membutuhkan orang lain. Gitu ya. Apakah itu orang tua, anak-anak, remaja, kakek-kakek, dan lain sebagainya. Pasti yang namanya manusia itu butuh orang lain. Tidak ada satupun manusia yang bisa berdiri sendiri. Nah, ini untuk yang kedua, mendatangkan partner gitu ya. Nah, biasanya dengan materi-materi sedekah ini gitu ya, alhamdulillah saya baru setahun nih Mas Pram menjalankan apa namanya Instagram dan Facebook, karena sebelumnya saya sama sekali tidak pernah berhubungan dengan online ya, karena kesibukan bekerja. Karena dulu saya pernah bekerja di kantor Mas Pram. Iya. Saya pernah bekerja di salah satu lembaga pendidikan. Tuntutan pekerjaannya itu luar biasa sangat tinggi gitu ya, karena di pelayanan gitu ya. Saya di Nurul Fikri dulu dari tahun 96 sampai 2019 gitu ya. Karena memang pekerjaannya itu berhubungan dengan orang tua, itu Masya Allah menyita waktu yang luar biasa tinggi ya. Sehingga untuk hal-hal yang online itu nggak kepegang, karena setiap hari selalu berhubungan dengan orang. Megang handphone pun kadang-kadang nggak keburu. Nah, ini materi yang malam ini akan saya sampaikan. Yang kedua ini mendatangkan partner. Nah, dengan sedekah gitu ya, dengan sedekah kita bikin konten gitu ya, masukin materi sedekah apapun gitu ya. Nah, itu biasanya kalau masukin apa namanya logo usaha kita gitu ya, konten itu akan beredar di mana-mana. Beda dengan kita menitipkan iklan. Karena tidak semua grup WhatsApp itu kan menerima iklan ya, Mas Pram ya. Tapi dengan konten-konten ini gitu ya, konten-konten apakah itu dengan konten sedekah dan lain sebagainya. Saya minta ke teman-teman itu sedekahkan sedikit waktu untuk jualin dagangan orang. Betul, betul. Nah, itu bagian juga daripada sedekah gitu ya. Dan itu menambah partner bisnis kita, menambah klien kita gitu ya. Kita tentunya mempromosikan dagangan saudara kita dengan tanggung jawab daripada saudara kita ya. Jangan sampai apa yang dipromosikan tapi mengecewakan orang lain. Gitu ya. Lanjut mungkin yang ketiga Mas Pram materinya. Yang ketiga, dengan sedekah ini menjaga dari bahaya bala, penipuan dan kejahatan.
gitu ya. Mhm. Nah, kita semuanya yang punya usaha tentunya punya resiko ya. Tidak ada satupun yang punya usaha itu jaminannya untung. Betul. Tidak ada satupun. Kita punya kawan yang luar biasa ya. Saya punya sahabat di laundry itu luar biasa gitu ya. Mungkin Mas Pram pernah dengar King Laundry yang Ya, ya. pernah kena musibah gitu ya. Ah, Pernah juga mungkin pernah dengar Jasmine Laundry, saudara-saudara kita. Ada juga di Hipli di Bekasi. Semua orang tidak pernah akan membayangkan bahwa bencana itu akan datang dan tahun kapan. Gitu ya. Saya tidak menyinggung yang kena bencana tidak bersedekah ya, bukan ke sana. Bukan. Tapi dengan kita bersedekah gitu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga bahaya bala, terutama sekarang ini mungkin bahaya yang terbesar itu penipuan gitu ya. Penipuan dalam bidang apapun. Ada orang yang lagi naik-naiknya omset misalnya, tiba-tiba tertarik dengan bisnis atau usaha-usaha rekannya. Sehingga usahanya ditinggal, malah pergi mencari model bisnis yang sebetulnya belum menguntungkan gitu ya. Karena tertarik saja gitu, tertarik melihat keuntungan. Biasanya kan kita kalau ngelihat orang itu jarang ngelihat proses. Rata-rata kita ngelihat orang tuh ngelihat hasilnya gitu ya. Nah, mungkin yang punya usaha seperti kita lah, laundry lah gitu ya. Itu orang kan ngelihat rapihnya di depan, omsetnya besar gitu ya. Tidak dilihat prosesnya. Bagaimana kita sering dikomplain, misalnya bagaimana kita pernah menghandle kerusakan pakaian pelanggan, lain-lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan bersedekah ini gitu ya, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari bahaya apapun gitu ya. Sekarang nih penipuan bukan hanya lewat online gitu ya, udah terang-terangan juga datang ke tempat usaha kita. Betul. Pernah kita mendengar misalnya ada seorang sahabat kita, karyawan baru 2 hari pegang motor antar jemput laundry, tiba-tiba 3 hari hilang dengan motor-motornya. Waduh. Pernah juga ada yang cerita, bahkan kalau tidak salah di Labora ya, di Bogor. Itu ada karyawan laundry pick up karena laundrynya cukup besar, pakainya kendaraan mobil gitu ya. Ya sejenis Luxio atau Grand Max gitu ya. Tiba-tiba mobilnya menghilang dengan karyawannya. Waduh. Nah itu kan luar biasa ya, luar biasa. Nah mudah-mudahan dengan sedekah ini kita terjaga dari bahaya-bahaya yang bisa merusak tatanan usaha yang memang selama ini sudah kita bangun. Selanjutnya Mas Ram, yang berikutnya, yang keempat ya. Nah, yang keempat, tadi sudah saya singgung sedikit, dengan seringnya kita bersedekah, menjaga kesehatan bisnis kita, atau jasmani kita. Nah, dengan sehatnya jasmani kita, insya Allah bisnis akan menjadi lancar. Nah, kemarin kita sudah hampir 2 tahun, 3 tahun berjalan ya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk musibah virus COVID ya, wabah lah gitu katakan. Nah ini sangat sekali mengganggu baik terhadap omset usaha kita maupun terhadap kesehatan kita. Di 3 tahun yang lalu itu kalau flu atau pilek, padahal habis kena hujan ya, habis kena hujan, itu nggak pernah sepanik sekarang. Nah sekarang itu kalau pilek apalagi sudah merasa penciuman tidak tajam lagi, nah itu udah panik luar biasa, gitu ya. Nah dengan sedekah ini mudah-mudahan
kesehatan kita gitu ya, baik kesehatan jasmani kita maupun kesehatan bisnis kita, tim kita gitu ya, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah senangnya ketika kita memiliki tim yang solid ya. Kesehatannya selalu terjamin, selalu terjaga. Berbeda ketika kita memiliki tim yang misalnya sebentar-bentar sakit, sebentar-bentar sakit. Nauzubillah gitu, kalau sakitnya gantian. Kadang-kadang yang namanya kita pekerjaan berat ya, mungkin kalau kawan-kawan yang lain juga ada bisnis yang luar biasa berat ya. Ada misalnya kontraktor dikasih hujan gitu kan. Proses pembangunan awalnya itu kan luar biasa itu, memakan biaya dan tenaga yang luar biasa ya, meratakan tanah misalnya. Nah itu tantangan yang luar biasa buat tim kita, buat karyawan kita. Apalagi pemindahan tanahnya cukup jauh. Nah kita misalnya, bilangnya kita ya, yang lain mah enggak kali. Kita di laundry ini kan kadang-kadang omsetnya kalau lagi naik banget gitu kan, sementara jumlah SDM-nya nggak bisa ditambah, masih segitu. Nah itu kan perlu apa namanya, kesehatan yang prima, fisik yang sehat. Giliran ditambah SDM-nya, omsetnya turun. Itu kan luar biasa. Cara ngelola SDM-nya luar biasa itu Mas Pram. Iya betul. Kalau kita paksakan kesehatan karyawan, pasti terkendala. Gitu ya. Apalagi misalnya ada saudara-saudara kita yang sudah bergerak di linen ya, atau misalnya megang laundry pesantren. Nah itu luar biasa Mas Pram. Kawan-kawan yang lain. Lebaran aja itu masih beroperasi. Gitu. Padahal itu suasana yang memang sulit ya untuk mencari SDM di waktu-waktu yang memang menurut kebanyakan orang itu waktu yang sangat efektif buat berkumpul dengan keluarga. Seperti itu. Dilanjut, Mas Pram. Nah, yang kelima, gitu ya, menjadi satu-satunya pintu rezeki bisnis. Gitu ya. Ya, kenapa dibilang satu-satunya? Karena dengan sedekah, gitu ya, pintu-pintu bisnis itu akan terbuka, gitu ya. Pintu-pintu bisnis itu akan Allah buka dan Allah jaga, gitu ya. Nah, mungkin saya akan mengambil dari salah satu kisah sahabat Rasulullah ya, Abdurrahman bin Auf, gitu ya. Waktu itu di Madinah terjadi perang Tabuk, gitu ya. Nah ini Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Rasulullah yang waktu itu Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf ini satu-satunya orang yang nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ini orang yang paling lama dihisabnya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini cukup kaget gitu ya, cukup kaget. Kenapa ya Rasulullah? Karena Anda memiliki harta yang luar biasa banyak. Sehingga hisabnya lama gitu ya. Saking banyak hartanya. Nah, ini beliau gitu ya. Mungkin kalau buka di Google itu kebanyakan gagal jadi orang miskin gitu ya. Biasanya kan kalau judul-judul Google itu menarik gitu ya. Nah ini Abdurrahman bin Auf ini mencoba ingin memberikan hartanya kepada kaum muslimin gitu ya. Kepada sahabat-sahabatnya gitu ya. Kalau dibilang memberi gitu ya, kalau dibilang sedekah itu sudah tidak terhitung sedekahnya. Bahkan beliau bercita-cita untuk menjadi miskin gitu ya. Nah, pada satu kesempatan terjadi perang Tabuk. Nah, di Madinah itu pohon-pohon kurma yang saat itu waktunya untuk dipanen itu ditinggal untuk berperang bersama sahabat. Gitu ya. Nah, tentunya waktunya panen ditinggal, otomatis kan panenan menjadi gagal, menjadi busuk gitu ya. Nah, karena Abdurrahman bin Auf ini ingin menjadi miskin, singkat cerita,
memborong seluruh kurma-kurma yang ada di Madinah dari sahabat-sahabatnya dengan harga normal, bukan dengan harga kurma busuk gitu ya. Karena cita-citanya ingin menjadi miskin nih, Mas Pram dan sahabat-sahabat. Nah, singkat cerita gitu ya. Di lain kesempatan ada utusan dari Yaman yang datang kepada Abdurrahman bin Auf menyampaikan ingin memborong kurma busuknya gitu ya. Dengan harga 10 kali lipat daripada Abdurrahman bin Auf membeli dari sahabat-sahabatnya. Ini saya ngebayangin di dalam kondisi sekarang gitu ya. Ini nggak kebayang gitu ya. Ingin miskin, memborong buah kurma yang busuk gitu ya. Tapi tiba-tiba Allah mengganti atas rezeki yang sudah Abdurrahman bin Auf berikan kepada sahabat-sahabatnya dengan membeli kurma busuk tadi dengan harga 10 kali lipat dari harga normalnya. Gitu ya. Nah, karena pada saat itu di Yaman dikabarkan sedang terjadi wabah penyakit yang menular. Gitu ya. Dan satu-satunya obat gitu. Ini dari obat kurma busuk tadi. Nah, ini bisa dibayangkan ya, orang ingin menjadi miskin gitu ya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala punya kehendak lain, memberikan kekayaan yang luar biasa gitu ya. Karena di dalam merintis bisnis itu bukan bicara kaya atau miskin, seberapa banyak uang yang dimiliki. Tapi di dalam bisnis ini sudah seberapa banyak uang yang sudah kita berikan untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat, kepentingan tim kita, gitu ya. Karena sebesar apapun, gitu ya, yang namanya harta kekayaan kita timbun, itu tidak akan menjadi manfaat apa-apa. Tapi dengan apa yang kita berikan terhadap saudara kita yang membutuhkan, gitu ya, nah itu akan sangat berguna. Mungkin kembali ke slide 1, Mas Pram. Nah kami, gitu ya, saya mendapat amanah di komunitas laundry gitu, namanya Himpunan Pengusaha Laundry, bukan ini Mas Pram, yang anak asuh. Nah kami di HIPLI gitu ya, saya bersama Mas Pram di Dewan Pimpinan Pusat mendapat amanah gitu ya untuk mensukseskan program anak asuh HIPLI. Gitu ya. Nah program yang kita jalankan ini gitu ya, ini boleh menjadi tawaran buat bapak-bapak yang hadir di sini. Bisa jadi mungkin ini adalah model yang dibuat komunitas HIPLI ya di dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya. Jadi kami di HIPLI ini, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia, memiliki program orang tua asuh untuk anak-anak usia SD sampai SMP ya, di setiap bulan gitu ya. Karena kemarin memang kita kondisinya pandemi, sementara kita berhentikan beberapa saat ya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan Lebaran ini gitu ya, atau bulan Mei hitungan hijriahnya dari mulai bulan Syawal sudah bisa kita mulai kembali. Nah seperti apa gitu ya pemberian santunannya? Nah beasiswa ini diberikan kepada anak yatim, anak duafa gitu ya. Donasinya dimulai 50.000 per bulan. Dan insya Allah nanti untuk nomor rekeningnya mungkin nanti akan kita ganti, karena insya Allah hari ini Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia insya Allah sudah memiliki rekening baru ya Mas Pram ya. Ya. Gitu. Yang resmi dari Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia. Nah mungkin itu saja mungkin Mas Pram yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan faedah-faedah bersedekah gitu ya. Untuk kita semua minimal sudah ada yang dijalankan oleh kita. Karena salah satu saudara kita, Mas Pram di Depok itu ada
apa namanya, punya kebiasaan menjalankan program KBM, bukan kegiatan belajar mengajar ya Mas Pram ya. Ya. Jadi kegiatan bersih-bersih masjid gitu ya. Nah, konon kemarin pada saat pandemi gitu ya. Mungkin kalau hitungan matematika ya, kalau hitungan matematika di saat sepi, di saat pandemi harusnya kita nyari uang sebesar-besarnya buat bekal usaha kita. Tapi ini saudara kita ini melakukan kegiatan-kegiatan bersih-bersih masjid secara gratis. Gitu. Bagi-bagi disinfektan untuk masyarakat secara gratis. Nah, singkat cerita Mas Pram, Allah langsung membayar dengan tunai. Gitu ya. Banyak sekali pesanan-pesanan disinfektan, pesanan-pesanan hand sanitizer bagi saudara kita yang sudah melakukan sedekah ini. Ini salah satu contoh ya, saudara-saudara kita yang sudah menjalankan sedekah. Mungkin seperti itu Mas Pram, barangkali mau kita apa namanya diskusikan, mau kita obrolkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Wow, terima kasih banyak Kang. Materi sudah selesai kan? Sementara mungkin sudah Mas Pram. Nanti kita lebih banyak ngobrol santainya saja. Ya, oke. Barangkali ada juga saudara-saudara kita di grup ini yang hadir malam ini, partisipannya 23 orang ya Mas Pram ya. Ya. Barangkali ada yang punya pengalaman, yang mau berbagi juga, dipersilahkan. Wow. Oke. Terima kasih Kang. Ilmunya ini mantap sekali. Ini ilmu langitan ini. Ini kalau tanpa dengan sedekah ini kita tidak akan sukses ini. Ini ada beberapa apa ini ya? Ada yang mau sharing ini. Tapi sebentar, saya ada pertanyaan ini Kang. Tentang ini, poin nomor 4 tadi. Ya. Sedekah itu menurut Kang Asep itu dapat apa ya? Baik untuk kesehatan. Kalau menurut Kang Asep itu gimana? Terutama untuk apa ya? Imun kita, daya tahan tubuh kita itu dengan sedekah itu apa kaitannya, Kang? Jadi gini Mas Pram, saya mendengar nasihat dari beberapa ustadz di setiap ceramah. Sedekah yang paling sederhana yang sering didengar itu apa coba? Doa. Senyum, gitu ya. Senyum. Nah itu senyum itu bagian daripada sedekah. Nah bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan. Kalau kita senantiasa tersenyum kepada orang lain, memberikan sedekah terbaik kepada orang lain, ketemu orang senyum, disapa, gitu ya, diberikan salam, diberikan doa-doa terbaik. Ya menurut Mas Pram, kita sering tersenyum dengan orang lain atau kita punya sifat kesel, buruk sangka kepada orang lain, kira-kira jasmani kita secara ruh ya, karena kalau yang saya pahami itu kita kan terdiri dari 3 unsur ya, ada jasadiyah, ada ruhiyah, ada fikriyah ya. Kalau pikiran kita sehat, kalau ruh kita baik gitu ya, jasmani kita juga sehat, kira-kira dampak terhadap kesehatan kita seperti apa? Itu sudah pasti gitu ya. Timbul rasa bersyukurnya ya Kang ya. Muncul rasa bersyukur, muncul rasa ingin senantiasa berbaik kepada orang lain. Berbagi itu ya. Muncul ingin berbagi kepada orang lain. Seperti itu Mas Pram. Karena tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Mantap. Ini di kolom chat ini ada yang sharing nih Kang. Ya, bentar saya bacakan dari Bu Salmi. Iya. Ya, Bu Salmi ini dulunya pernah nyumbang, mungkin bisa dibacakan sumbangannya 1.000, kemudian meningkat jadi 10.000 di tahun 94. Waktu itu gajinya di PNS baru 80.000. Kemudian bertambah lagi jadi 5.000, kemudian dapat menyumbang lagi 50.000 pada tahun 94 ya. Jadi ada peningkatan sedekah ini Kang. Kalau menurut Kang Asep bagaimana? Nah, bicara soal sedekah itu sebetulnya bukan besar atau kecil, Mas Pram.
gitu ya. Tapi tepat guna atau daya guna, gitu ya. Masalah kecil besar itu kan apa ya, relatif ya. Mungkin nilai uang buat si A yang usahanya omset 1 miliar misalnya per bulan, angka 50.000 itu bukan angka yang besar ya. Iya. Tapi bagi orang yang memang memiliki usaha yang kecil, 50.000 itu angka yang besar. Bisa jadi mungkin modal usaha hariannya. Mohon maaf banget, mohon maaf. Mungkin untuk tukang gorengan misalnya gitu kan. Nah dengan 50.000 itu kan semodal-modalnya Mas Pram. Seuntung-untungnya ada di situ. Nah kalau diberikan 50.000 itu luar biasa, berarti kan sudah memberikan untung dan modal. Gitu ya. Tapi di mata Allah sebetulnya yang dilihat itu seberapa ikhlas, gitu ya. Besar tapi tidak ikhlas itu menjadi catatan. Sedikit tapi ikhlas, apalagi berkomitmen ya, terus menerus secara kontinu dilakukan, itu yang Allah cintai. Jadi jumlah yang sedikit dengan terus menerus, apalagi jumlah yang besar ya, jumlah yang sedikit tapi kontinu itu lebih disukai, apalagi dengan jumlah yang besar, gitu ya. Nah ini kalau melihat Ibu Salmi ya, ini luar biasa, gitu ya. Ini luar biasa, ingin meningkatkan sedekah yang dia miliki dari jumlah sekian sampai dengan jumlah sekian. Gitu ya. Nah ini perjuangan yang luar biasa sih sebetulnya. Karena biasanya kita kalau memiliki harta, memiliki kekayaan, mohon maaf, bersedekah itu biasanya sisa-sisa yang ada di recehan gitu ya. Iya. Sisa-sisa yang ada di recehan. Ada 2.000 kasih, ada 5.000 kasih. Pas begitu dilipatan uang itu ngelihat 100.000, itu kadang-kadang mikir dulu mungkin. Gitu ya. Nah mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan. Sebetulnya sedekah ini harus tepat guna, harus tepat sasarannya. Karena bisa jadi gitu ya, kita bersedekah kepada orang lain, sebetulnya bukan itu yang orang lain perlukan. Misalnya gini, orang sudah banyak uang gitu ya. Itu kalau dibawakan uang itu kemungkinan dia apa ya? Rasa puas, rasa syukurnya itu kurang. Tapi beda misalnya diberikan waktu untuk curhat, diberikan ilmu untuk mengelola usahanya. Itu kan bagian-bagian daripada sedekah. Nah ini apa yang dilakukan Bu Salmi ini, Masya Allah, sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu kebaikan yang terus ditingkatkan, ini perbuatan yang luar biasa Bu, gitu ya. Ini Bu Salmi ini juga curhat lagi nih Kang di kolom chat ini. Jadi dia di UMKM ada teman sudah DP 10%, ternyata uang yang dijanjikan tidak dibayarkan. Kemudian ini ditipu lagi, membeli kapling kontan 2017, katanya syariah tapi kok ditipu juga. Sampai sekarang masih diperjuangkan. Nah, ini dari peristiwa ini menurut Kang Asep gimana? Jadi seperti ini. Ini kan berkaitan dengan apa namanya, musibah ya. Betul. Berkaitan dengan musibah. Nah, berkaitan dengan musibah yang menimpa Ibu Salmi, saya turut prihatin ya Bu, berkaitan dengan pernah berencana membeli kapling yang katanya dengan cara syariah. Nah, ini juga cara-cara syariah ini mesti hati-hati Bu, karena saat ini banyak sekali orang-orang yang memang memanfaatkan situasi, gitu ya. Memanfaatkan situasi. Nah, ini perlu dicari informasi sedalam mungkin, perlu dicari informasi seluas mungkin. Ini kan berkaitan dengan jual beli ya. Kalau jual beli itu akadnya harus jelas. Akadnya harus jelas. Berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah itu kan diberikan selesai.
Kalau ini kan berkaitan dengan jual beli. Nah, kalau jual beli ini harus jelas akadnya, dengan siapa orangnya, profilnya juga seperti apa. Tapi mengambil daripada ibroh atau daripada peristiwa ini, gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini adalah bagian daripada cara Allah membersihkan harta kita, gitu ya. Kalau ibu misalnya mau kejar orang ini dengan proses hukum, gitu ya. Ya syukur-syukur kalau kembali, gitu ya. Kalau Ya. kembali apa yang sudah ibu berikan atau ibu DP-kan. Tapi kalau ini justru malah semakin memperpanjang peristiwa gitu. Ini kan peristiwanya di tahun 2017 ya. Tapi kalau dengan musibah ini memperpanjang deretan peristiwa, artinya terus muter-muter di sini, Mas Pram atau Bu Salmi, justru itu akan mengganggu kinerja bisnis kita gitu ya. Terus saja ngurus-ngurus ini gitu ya. Nah, syukur-syukur kalau misalnya anggap saja ini misalnya penipuan gitu ya. Penipuan ini bisa diproses gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata tidak diproses, ya kita kembali kepada diri kita. Apakah kita mau mengikhlaskan gitu ya. Atau misalnya mau sebagai titipan ketika nanti bisa diproses ya diproses lanjut. Seperti itu. Kalau ini kan lebih kepada akad jual beli ya Mas Pram ya. Iya, iya. Bukan Jadi, lebih kepada sedekahnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan proses seperti ini gitu ya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tertipu lah namanya atau apa itu namanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti rezeki kita dengan rezeki amin. yang lebih baik gitu ya. Seperti itu Mas Pram. Jadi memang tadi dari materi yang tadi disampaikan Kang Asep tadi, dengan sedekah itu bisa menghindarkan kita dari musibah ya Kang ya. Betul, betul. Iya. Kalaupun kita kena musibah, kita tuh dilancarkan untuk menghadapi musibah tersebut ya. Betul, betul. Jadi Jadi, musibah ini gitu ya akan turun kepada yang Allah kehendaki, gitu Mas Pram. Karena yang namanya musibah ini tidak hanya turun kepada orang yang memang tidak pernah bersedekah atau sering bersedekah. Musibah ini akan turun kepada orang yang memang sudah Allah kehendaki gitu ya. ya sih, Seperti betul, Allah betul, menurunkan betul. kekayaan, kan ada orang yang Betul, betul. mohon maaf ya dalam tanda kutip nggak ngapa-ngapain tapi kok kaya raya gitu ya. Nggak kelihatan bekerja tapi kok hartanya banyak gitu ya. Nah kalau seperti itu kita harusnya bertanya, kita sudah 1 kali 24 jam berpikir bekerja kok nggak kaya-kaya misalnya. Itu kembalikan lagi kepada takdir gitu ya. Iya, iya. Karena kaya miskin ditimpa bencana atau tidak itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada kita sering bersedekah lalu Allah memberikan bencana kepada kita, itu bab lain gitu ya. Itu bab lain. Tapi dengan bersedekah ini gitu ya. Allah Subhanahu wa taala janjikan seperti janji yang 4 poin tadi gitu ya. Allah akan jaga kita dari bala, Allah akan mudahkan kita, Allah akan perbanyak klien-klien kita gitu ya. Allah akan sehatkan jasmani kita. Seperti itu Mas Pram. Jadi meskipun kita sudah sering bersedekah, tetapi masih kena musibah juga, itu memang ujian dari Tuhan ya, Kang. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada takdir yang Allah berikan. Iya, betul. Setuju. Ini ada pertanyaan menarik ini dari Mas Joko Utomo kalau nggak salah ini. Apakah sedekah itu hanya berupa uang atau dana, Kang? Kalau bentuk lain menurut Kang Asep bagaimana? Ya, terima kasih Mas Joko. Ini pertanyaan bagus sekali dan luar biasa ya. Ini yang sebetulnya menggelitik buat saya. Saya sampai dengan hari ini saya punya beberapa usaha sih sebetulnya
bisa dikatakan jarang ya memberikan sedekah berupa dana atau uang ya. Saya mungkin bergerak dengan teman-teman gitu ya. Ada yang melakukan sedekah memberikan fasilitas usaha kepada orang lain. Betul. Jadi sedekahnya itu bukan dikasih uangnya gitu ya. Kalau ibarat orang mau dapat ikan, itu nggak dikasih ikan 1 kintal gitu ya. Tapi dikasih pancing yang banyak biar ikannya dapat berkintal-kintal. Gitu ya. Seperti apa contoh sedekah yang bukan dengan dana gitu. Kita memberikan lokasi lapak untuk orang berdagang di depan toko kita tanpa kita pungut, misalnya sewa bulanannya, sewa hariannya, itu bagian daripada sedekah. Kita membantu teman kita gitu ya, kita membantu teman kita yang sedang kesulitan, misalnya di dalam sebuah usaha gitu ya, di dalam sebuah usaha tiba-tiba ada peralatannya yang rusak gitu ya. Alatnya kita pinjemin, alatnya kita berikan, itu bagian daripada sedekah. Malah di tahun ini gitu ya, di tahun 1443 Hijriah gitu ya. Atau di 2022 gitu ya. Kawan-kawan saya itu ada yang bersedekah konten, Mas Bram. Iya. Ada yang bersedekah konten. Nah, mungkin bagi orang yang terbiasa membuat konten gitu ya, satu konten yang di tempat digital itu ya antara 35 sampai 50.000 gitu mungkin, Mas Bram ya. Nilainya gitu ya. Bagi sebagian orang yang usahanya kecil, mohon maaf misalnya tukang gorengan, tukang risol, tukang lontong dan lain sebagainya, untuk membeli konten senilai 35 sampai 50.000 kan sesuatu yang berat. Sayang gitu ya, 35.000 mendingan buat modal. Beli minyak sayur misalnya, yang saat ini luar biasa harganya dan langka juga. Nah, ini kawan saya ada yang menyediakan jasa konten gratis. Gitu ya. Sedekah konten gratis, dan ini sudah coba saya jalankan kurang lebih 3 bulan ini. Memberikan sedekah konten kepada orang lain gitu ya. Tapi dengan catatan harus tepat sasaran. Kontennya bukan diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang sudah jadi, yang memiliki medsosnya bagus, tapi diberikan kepada orang-orang yang memang perlu dibantu gitu ya. Seperti tadi misalnya, tukang gorengan dibuatkan gambar gorengan yang cakep, dibuatkan narasi konten yang bagus, tampilan yang bagus, kan sederhananya cuma nama tempat, nama usaha dia dengan nomor handphone WA dia, diberikan kepada si orang yang menjadi target sedekah kita, itu kan luar biasa. Selain kita bersedekah, konten itu akan tersebar kemana-mana dan akan mengangkat ekonomi daripada orang yang kita berikan konten. Seperti itu gambarannya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kang dari Bu Salmi lagi. Kalau sedekah dengan doa, bisakah saya selalu mendoakan orang-orang yang jualan melintas di depan saya agar jualannya laris manis dan untungnya banyak? Nah, ini luar biasa ya dari Bu Salmi ya. Mendoakan orang. Mendoakan orang lain juga ini bagian daripada sedekah, gitu ya. Tentunya dengan doa-doa terbaik ya, dengan doa-doa terbaik yang kita doakan. Karena bisa jadi, gitu ya, bisa jadi kesuksesan orang lain itu bukan dari jerih payahnya, bukan dari kehebatan timnya, bukan dari kebagusan atau kreativitas membuat konten digitalnya. Bisa jadi dia sukses, gitu. Orang lain sukses atau kita sukses, itu bisa jadi tembusnya doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa-doa saudara kita. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan baik. Makanya di dalam
doa kaum muslimin itu bukan berdoa untuk dirinya sendiri gitu ya. Allah memberikan gambaran gitu ya, bahwa kalau kita berdoa diri sendiri Allahumma gfirli, untuk orang lain Allahumma gfirlana. Dan ketika berdoa itu tidak berdoa untuk diri kita sendiri, tapi berdoa untuk orang lain, muslimin muslimat, mukminin mukminat gitu ya. Dan siapapun gitu ya. Dan untuk doa-doa ini saya pernah mendengar ceramah dari salah seorang ustadz, kalau bisa lebih spesifik gitu doanya. Doanya itu lebih spesifik. Misalnya kita ingin mendoakan seseorang, ya sebut saja Mas Pram gitu ya. Saya ingin mendoakan Mas Pram. Mas Pram punya cita-cita apa? Cita-citanya itu lebih spesifik lagi, gitu ya. Disebutkan. Saya ingin punya usaha tambahan, misalnya laundry, sos cleaning atau apalah. Nah itu disebutkan seperti itu. Wow, ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya ini mau tanya nih Kang. Ini pertanyaan yang mendasar ini. Bagaimana caranya belajar ikhlas dalam bersedekah? Nah, ini kembali kepada pribadi kita masing-masing. Gitu ya. Berkaitan dengan sedekah, gitu ya. Mohon maaf sekali, kadang-kadang kan niatan sedekah kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kerelaan atau keikhlasan kita. Bisa jadi kita sedekah itu karena ada orang lain yang melintas di hadapan kita. Gitu ya. Yang datang ke rumah kita. Misalnya lagi nggak punya uang kas lagi kurang bagus, tiba-tiba ada teman kita atau saudara kita yang datang ke tempat kita minta bantuan. Nah itu kan sesuatu yang sulit ya untuk memutuskan kita bantu atau seperti apa. Nah ini di dalam bersedekah gitu ya, berapapun yang kita berikan gitu ya. Sedekah ini kan kalau bahasa umumnya kan berbagi ya. Ya. Berbagi. Nah berapapun yang kita berikan untuk orang lain gitu ya, kita harus berusaha seikhlas mungkin untuk mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan untuk orang lain. Gitu ya. Apapun barangnya, seberapapun nilai uangnya, seberapa besar ide kita yang diberikan ke orang lain, gitu ya. Nah ini saya menyambung tadi dari Bu Salmi ya. Ya. Nah kalau Bu Salmi kan menyampaikan sedekah dengan doa. Sedekah dengan ide, gagasan kita yang kita miliki juga itu bagian daripada sedekah. Kita bisa bayangkan punya ide-ide usaha yang baik gitu ya, diberikan kepada orang lain, terus orang lain sukses usahanya, itu kan luar biasa, bertambah keberkahannya. Bukan hanya daripada sedekah idenya, gitu ya, bukan hanya dari uang yang kita keluarkan, tapi orang lain mendapatkan ide, gitu ya, atau informasi cara mendapatkan usaha yang baik, meningkatkan usaha, gitu ya. Nah itu luar biasa dampaknya. Berdampak kepada usahanya, berdampak kepada pribadi dan keluarganya. Kalau usaha itu memiliki karyawan, berdampak kepada karyawannya, karyawan punya istri dan anak, dampaknya banyak. Gitu ya. Dan dengan sedekah ini gitu ya, dengan sedekah ini akan menambah deretan kesolehan-kesolehan sosial kepada manusia. Gitu ya. Kalau ibadah seperti sholat, mohon maaf misalnya, itu hanya sifatnya kesolehan pribadi, ketaatan pribadi, kebaikan yang berdampak kepada pribadi, gitu ya. Tapi kalau dengan sedekah, ini tidak dampaknya sosial ke masyarakat yang luar biasa, gitu ya. Dan mudah-mudahan kita memaknai sedekah ini tidak hanya dengan memberikan uang, gitu ya. Seperti yang saya gambarkan tadi, dengan memberikan ide, dengan memberikan gagasan untuk orang lain berdagang, itu bagian daripada sedekah.
dengan senyuman dan mendoakan orang lain juga bagian daripada sedekah. Seperti itu Mas Bram. Ya, kalau seperti ini, Kang Asep, saya tuh punya teman, dia tuh sudah meniatkan diri, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, dia harus sedekah, ya, dirutinkan, ya. Ternyata dengan dia sering sedekah, ini usahanya itu dimudahkan, semuanya itu apa ya bisa diatasi, malah dia malah ketagihan sedekah. Ini kalau menurut Kang Asep itu bagaimana? Nah ini luar biasa Mas Pram. Banyak orang gitu ya. Dengan bersedekah ini dia merasakan langsung dampaknya terhadap pribadinya. Iya. Gitu. Dampak terhadap timnya gitu ya. Yang dimaksud itu usahanya gitu ya. Dampak terhadap keluarganya, dampak terhadap lingkungannya. Nah, orang kalau sudah merasakan dampak-dampak sedekah ini gitu ya. Memberikan kebaikan untuk seluruh manusia, memberikan kebaikan kepada tim gitu ya. Nah, ini tentunya sedekah ini harus dirutinkan. Bahkan kalau bahasa umumnya kan di dalam perusahaan itu kan ada yang disebut CSR gitu. Iya. Itu sebetulnya bahasa sederhananya kan itu sedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain Betul. dari apa yang dia miliki gitu. Dan ketika itu tepat sasaran, tepat guna gitu ya. Tepat kepada orang yang membutuhkan, itu luar biasa gitu ya. Ada salah satu laundry di Kelapa II itu Mas Pram. Menampung barang-barang bekas. Gitu ya. Jadi menyapa customer gitu ya. Menyapa customer, disampaikan kepada customernya, barangkali ibu kalau memiliki boneka bekas, mainan bekas, pakaian bayi bekas, biasanya kan pakaian bayi itu kan cepat ya ininya, apa namanya, penggunaannya. Apalagi orang-orang tertentu yang senang berganti-ganti menggunakan pakaian kepada anaknya. Nah, itu ditampung, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu kalau satu laundry saja mengumpulkan misalnya dari sekian customer yang dimiliki, itu kalau dikumpulkan mungkin bisa menurut kilo itu kadem kah penak kah? Oke, ya silakan Kang. Itu kalau dikumpulkan mungkin bisa ratusan kilo. Boneka bekasnya, baju bekasnya. Gitu. Tapi saya tidak menyarankan mensedekahkan pakaian atau barang-barang yang belum diambil customer untuk yang usaha laundry ya, karena dikhawatirkan si pemilik gitu ya, ini akan menanyakan kembali di kemudian hari. Tapi dengan konsep tadi menyapa konsumen, ini kan menyapa ya, meminta kepada konsumen, barangkali ada pakaian-pakaian yang sudah tidak digunakan, lalu dicuci oleh si pihak laundry atau pengumpul, diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan ini ketika ada bencana, dimanapun ya di Indonesia terjadi bencana, ini dikirimkan, ini sangat berguna sekali. Ini sangat bermanfaat sekali. Padahal yang namanya baju bekas ya, dari pelanggan-pelanggan kita yang memiliki laundry mungkin itu tidak ada nilainya, gitu ya. Tapi buat orang-orang tertentu di saat-saat pandemi, dapat musibah misalnya, tiba-tiba ada banjir, tiba-tiba ada kemarin letusan Gunung Merapi misalnya gitu ya. Ini sesuatu yang bermanfaat sekali. Ya, sip. Oh ya, saya ingatkan Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat mohon diisi absensinya. Linknya sudah saya tampilkan di kolom chat ya. Ya, saya lanjutkan lagi Kang. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini hari ini sangat antusias banget ini. Dari Bu Dia, bersedekah dengan orang sekitar atau dengan customer, apa yang harus diutamakan, Pak? Bersedekah dengan orang sekitar atau dengan customer.
Maksud pertanyaannya itu lebih utama ke orang sekitar atau ke customer apa? Ya Seperti apa itu? mungkin Sedekah dengan orang sekitar atau dengan mungkin customer? Budiah ini niatnya mau bersedekah. Cuma yang diutamakan itu bersedekah ke customer atau bersedekah ke orang-orang sekitarnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Pram. Untuk bab sedekah ini, gitu ya, kita lihat lingkaran terdekat. Lingkaran terdekat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita bersedekah keluar, ternyata orang-orang yang ada di sekitar kita justru dia yang membutuhkan. Nah, ini yang akan membuat kesenjangan atau dampak iri gitu ya, daripada orang yang tidak mendapatkan sedekah. Nah, sedekah terbaik itu sebetulnya buat keluarga kita, gitu ya, buat lingkaran keluarga kita. Kalau misalnya satu usaha lah, gitu ya, ada beberapa karyawannya yang memang perlu dibantu, itu bagus dibangun karyawan-karyawan yang lain yang memiliki penghasilan untuk memberikan support atau sedekah kepada teman-temannya, gitu ya. Di kita di Indonesia itu kan luar biasa ya, punya nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Kita mungkin pernah mendengar ya ketika ada saudara rekan kerja, istrinya melahirkan, teman-teman yang lain patungan, walaupun nggak seberapa misalnya. 20.000, 25.000, 30.000 dikumpulkan dapat jadi 200.000, dibelikan sesuatu, datang ke tempatnya. Nah, baru setelah terpenuhi di lingkaran kita gitu ya, dari lingkaran keluarga gitu ya. Keluarga itu kan kita punya keluarga terdekat dari kita, keluarga terdekat dari istri kita yang sudah berkeluarga. Nah, baru lingkaran karyawan, itu tahap keduanya. Lingkaran karyawan yang ada di tim kerja kita. Jangan sampai kita memberikan sedekah kepada orang lain, sebut saja misalnya gini, ada orang membuat paket sembako, 200 misalnya gitu, atau 300. Diberikan kepada tetangga-tetangga yang lain atau orang lain, sementara karyawan kita tidak menikmati, padahal dia membutuhkan sama dengan yang lain. Itu mesti hati-hati juga, gitu ya. Nah, baru setelah lingkaran karyawan, baru ke sekitar masyarakat yang ada di sekitar kita, gitu ya. Saya pernah dapat cerita itu ada salah seorang kawan yang buka usaha laundry, itu menyedekahkan parfum untuk tetangga-tetangga yang ada di sekitar laundry itu, Mas Pram. Tetangganya dikasih parfum, Pak, Bu, ini untuk kegiatan pergi sholat, Pak, Bu, ini untuk kegiatan kerja. Itu luar biasa. Itu kalau dari sisi nilai mungkin sebut saja parfum ukuran 60 mili lah gitu kan. Atau sebut saja 30 mili. Itu kan kalau dari sisi nilai 6.000 sampai 7.000 rupiah ya. Kalau pingin premium misalnya 10.000. Nah, itu kalau di tempel stiker usaha kita gitu ya. Ditempel stiker laundry kita, itu kan kalau parfumnya dibawa kemana-mana selain sedekah bagian daripada promosi juga gitu. Apalagi kita dengan sedekah minta tolong Pak atau Bu promosikan usaha saya, minta tolong ya Bu Pak doakan usaha saya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan banyak sedekah-sedekah yang lain. Ada juga yang sedekah itu saya pernah bertemu dengan salah seorang pedagang, padahal kalau dilihat dagangnya biasa-biasa Mas Pram. Pagi-pagi itu jualan makanan-makanan buat sarapan ya. Seperti lontong, goreng bakwan, goreng pisang. Itu saya pernah tanya, si pedagang ini setiap hari Jumat ambil 1 sampai 2 porsi disedekahkan untuk orang lain. Gitu ya. Untuk pekerja kuli bangunan, untuk pekerja-pekerja yang ada di sekitarnya yang kira-kira tepat guna sedekahnya. Seperti itu Mas Pram. Wow, ini pertanyaannya nih, ada lagi nih Kang. Ini ada
Saya mau bertanya nih Kang. Siap. Bagaimana caranya sedekah itu menjadi gaya hidup, Kang? Sekarang ini kan zamannya flexing ya, pamer. Nah, kalau seandainya sedekah ini dibuat gaya hidup, kalau menurut Kang Asep ini bagaimana? Ya, baik. Sedekah terbaik itu sebetulnya ketika kita memberikan bantuan ke orang lain, gitu ya. Ada peribahasa ya. Ketika kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri kita itu nggak mengetahui Betul. baiknya, gitu ya. Tapi karena kondisi sekarang sedekah ini menjadi bagian daripada kegiatan lembaga, misalnya, seperti itu. Mau tidak mau itu akan didokumentasikan dan lain sebagainya. Nah, beririsan dengan gaya hidup tadi, kalau gaya hidupnya perorangan, gitu ya, gaya hidupnya perorangan, diupayakan itu tidak menyinggung perasaan yang kita sedekahi. Saya kurang setuju ya kalau misalnya seseorang bersedekah, gitu ya, mengatasnamakan pribadi, terus dipoto, gitu kan, foto dengan penerima sedekahnya lalu diupload di media sosial. Saya sangat kurang setuju. Tapi saya Berkahnya sepakat. jadi berkurang ya. Betul. Iya. Pertama berkahnya berkurang, yang kedua kita harus menjaga privasi atau perasaan saudara kita yang diberi. Iya. Jangan sampai perasaannya terluka gara-gara kita upload di medsos. Betul. Nah, ini yang memang apa namanya ya? Kembali kepada pribadi masing-masing. Kembali kepada pribadi masing-masing. Sejauh mana kita niat ikhlas di dalam bersedekah itu tadi. Karena yang namanya bersedekah, berapapun insya Allah akan dicatat amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di-upload atau tidak, Allah sudah punya catatan kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Berarti flexingnya harus di akhirat ya. Kalau untuk lembaga, sebetulnya kalau untuk lembaga ya yang nanti mungkin harus LPJ, lapor pertanggungjawaban terhadap donatur dan lain sebagainya. Ya mungkin di blur lah seperti itu. Di blur gambarnya gitu ya. Karena kan itu beririsan dengan LPJ agar orang lain percaya dengan lembaga itu sendiri ya. Tapi kalau pribadi saya rasa terlalu berlebihan lah kalau misalnya sedekahnya itu diupload gitu ya. Sedekahnya diupload. Kecuali mengatasnamakan usaha ya, mengatasnamakan usaha itu pun bukan dalam bentuk bantuan dana. Misalnya, kan ada pernah saya nemuin kegiatan-kegiatan sedekah yang sifatnya bukan dengan dana ya. Misalnya bantuan barang gitu ya. Tapi jarang yang perorangan, rata-rata sih lembaga gitu ya. Rata-rata lembaga yang memberikan bantuan-bantuan yang diupload gitu ya, yang didokumentasikan. Seperti itu Mas Bram. Ya. Ini syukur alhamdulillah Kang dari Bu Rubina ini Assalamualaikum Kang Asep, saya mau bergabung untuk membantu anak-anak yang tidak mampu. Mohon nomor rekeningnya. Ya, siap. Boleh minta nomor handphonenya aja Mas Pram, biar nanti saya hubungi. Setelah kita sepakati dengan DPP, insya Allah kita akan share dengan nomor rekening yang terbaru. Ya, jadi mungkin Bu Rubina bisa nanti saya share di grup ya untuk nomor rekeningnya. Ya. Siap. Ada pertanyaan lagi? Ibu Rubina ini ada di grup ya? Iya, ada. Ya? Nanti nomor rekeningnya nanti saya share di grup ya. Siap. Mohon dibantu Mas Pram nanti. Ya. Siap. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau cerita biar kita, ini kan judulnya obrolan malam Jumat ya. Kalau seperti ini saya jadi ngobrol berdua sama Mas Pram. Ini ada yang minta nomor WA-nya Kang Asep ini.
Oh, siap. Siap. Ini ada yang bercerita nih Kang Asep dari Mas Joko. Izin tanya Kang Asep, saya pernah melihat Ustadz Yusuf Mansur di televisi swasta. Beliau menyatakan bahwa apabila kita bersedekah sebagian harta kita, maka suatu saat kita akan menerima kembalian berlimpah yang akan pernah kita sedekahkan, asal dengan ikhlas dari hati yang tulus. Yang berkaitan dengan power of sedekah. Kalau menurut Kang Asep bagaimana? Ya, dari Pak Joko ya Pak ya? Ya. Ya, baik Pak. Memang yang lebih terkenal dari kalangan Ustadz yang berkaitan dengan pembahasan sedekah ini Ustadz Yusuf Mansur ya. Kalau saya sih setuju bersedekah itu sesuai dengan kemampuan kita, keikhlasan kita. Jangan sampai dengan kita bersedekah gitu ya, tapi ada beberapa keluarga kita yang justru merasa kekurangan gitu ya. Di lingkaran keluarga terdekat kita. Kita bersedekah kepada lembaga lain, kepada orang lain, tapi ternyata di lingkaran keluarga kita justru ada yang berkurang. Tapi kalau yang berkaitan dengan sedekah, apa yang disampaikan di dalam ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur ini pun ada beberapa pendapat ya. Pendapat yang pertama menyatakan setuju dengan apa yang disampaikan Ustadz tersebut. Ya siapapun Ustadznya ya, nggak hanya Ustadz Yusuf Mansur. Setuju dengan apa yang dikatakan Ustadz, dengan apa yang diberikan, gitu ya, Allah akan ganti. Tapi ada juga yang kurang sependapat, karena bisa jadi orang yang diminta itu merasa terpaksa gitu. Apalagi di dalam kegiatan-kegiatan yang live ya, kan ada orang yang minta langsung gitu ya dari apa yang dimiliki jamaahnya. Nah ini ada dua pendapat. Ada pendapat yang menyetujui, ada pendapat yang tidak menyetujui. Nah intinya di dalam bersedekah itu yang pertama keikhlasan dari hati kita. Ya. Selama kita ikhlas gitu ya, insya Allah Allah ganti. Gitu ya. Gantinya seperti apa? Ya seperti yang tadi disampaikan. Bukan hanya dengan rupiah, bukan hanya dengan dana gitu ya. Kita sedekah 100 juta misalnya. Ditungguin kok nggak datang juga nih 400 jutanya. Allah tidak balas dengan 100 berganti 400 gitu. Karena sedekah ini bukan matematika gitu ya. Artinya bukan matematika itu uang diganti uang gitu ya. Barang diganti barang gitu ya. Tapi ketika kita mengeluarkan uang, bisa jadi Allah berkehendak mengganti dengan barang. Ketika kita bersedekah dengan barang, bisa jadi Allah berkehendak memberikan uang. Balasannya seperti itu, Mas Pram. Jadi memang rezeki itu tidak selalu dengan uang ya. Betul. Kesehatan, keluarga jadi rukun, betul. Dimudahkan usahanya, jadi dimudahkan segala urusannya. Ya. Anak-anak soleh dan solihah itu bukan bagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ini pertanyaan terakhir dari saya. Ini saya sampai ngeri nih, Kang. Saya pernah jalan-jalan di Batu, saya pernah melihat billboard besar gitu. Di sana tertulis harta kekayaan kita itu sebetulnya bisa dibawa mati, tapi caranya dengan disedekahkan. Karena dengan sedekah itu akan membantu melancarkan kamu di alam kubur. Menurut Kang Asep bagaimana dengan pernyataan seperti itu? Iya, saya sepakat dengan itu, Mas Pram. Berkaitan dengan sedekah ya, Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi seberapapun harta yang kita miliki saat ini, gitu ya, mungkin ada nilainya ratusan juta, puluhan juta, miliaran, itu justru bukan harta yang menjadi milik kita. Nah justru harta yang akan kita miliki nanti itu adalah harta yang sudah kita sedekahkan.
ada orang yang bersedekah atau wakaf ya, mewakafkan Iya. sebidang tanah dengan nilai sekian. Itu bagian daripada sedekah. Dan dengan wakaf itu kan hitungan sedekahnya, pahalanya terus mengalir. Betul, Gitu betul, ya. betul, Tidak betul. terputus. Misalnya Iya. ada orang mensedekahkan tanah masjid di tahun 87 misalnya. Nah, kalau dihitung sampai dengan 2022, itu sudah berapa lama itu sedekah. Nah, kalau dilihat dari nilainya, mungkin nilainya nggak seberapa di tahun 87. Tapi kalau dilihat nilainya di tahun 2022, itu bisa jadi nilai yang luar biasa besar. Nah, saya sepakat justru kita gitu ya, harus mencintai harta kita itu bukan dengan kita miliki, bukan dengan kita genggam, gitu ya. Bukan dengan kita menguasai, tapi dengan kita memberikan dari apa yang kita miliki kepada orang lain agar orang lain juga bisa merasakan daripada fadilah atau keutamaan-keutamaan harta yang kita miliki itu tadi. Karena yang namanya harta kalau kita miliki, kalau kita kuasai, belum tentu kita bisa menguasai dengan baik. Belum bisa kita miliki dengan baik. Tapi kalau kita sedekahkan, kalau kita berikan sebagian apa yang kita miliki dalam bentuk apapun, itu bagian daripada jalan-jalan kebaikan yang bisa memberikan kebaikan juga buat orang lain. Wow. Ini saya sampai merinding ini. Saya jadi ingat ini, Kang Asep. Saya pernah baca berita. Kang Asep mungkin tahu aktor yang sangat terkenal Jackie Chan. Jackie Chan itu harta kekayaannya malah tidak diwariskan sama sekali ke anaknya. Jadi memang full disedekahkan. Tujuannya memang anaknya disuruh untuk usaha sendiri, tidak mengandalkan warisan dari orang tuanya. Ini meskipun sangat ekstrim, banyak sekarang anak-anak tuh yang rebutan warisan. Nah, ini banyak ini. Makanya untuk mencegah itu orang tuanya tidak menuliskan surat wasiat untuk bagi-bagi warisan, malah warisannya disedekahkan semuanya. Anak-anaknya suruh cari sendiri. Kalau menurut Kang Asep gimana itu, Kang? Nah, itu sebetulnya sih kembali ke pribadi ya, Mas Pram ya. Niat daripada harta yang dicari selama ini, setiap orang kan punya cita-cita ya. Setiap orang punya cita-cita. Hartanya yang dia miliki itu untuk apa? Ada orang punya cita-cita hartanya kalau sudah banyak gitu kan, diwakafkan untuk kegiatan pendidikan, gitu ya. Ada orang yang memiliki harta yang sudah banyak, pakai untuk kegiatan hiburan masyarakat. Ada orang yang sudah punya harta begitu banyak, diberikan kepada masyarakat untuk lokasi kegiatan-kegiatan olahraga. Itu banyak sekali cara orang melakukan sedekah. Nah, ini salah satu kasus memang kalau bisa dikatakan 1001 ya. Seperti yang dilakukan Jackie Chan ini, mencari harta sebesar-besarnya, lalu setelah itu diberikan kepada lembaga ya. Lembaga sosial ya. Diberikan kepada lembaga sosial. Sebetulnya bukan hanya Jackie Chan saja yang melakukan ini sih. Banyak beberapa kalangan ya, kalangan selebritis yang dengan harta kekayaannya yang segitu banyak itu sebetulnya tidak menjamin kebahagiaan. Justru kebahagiaan didapat itu ketika apa yang dia miliki orang lain bisa merasakan. Banyak sekali, bukan hanya di kalangan selebriti. Harta yang melimpah begitu banyak, gitu ya. Justru malah nggak bisa dinikmati sendiri. Apalagi usia sudah menginjak masa tua, gitu ya. Segala sesuatu nggak bisa dinikmati sendiri. Ada lagi yang bercerita, Mas Pram mungkin nih?
Iya, ini dari Bu Nia Yuni nih. Ini yang mau sharing ini. Dia punya usaha laundry, dia setiap Jumat bersedekah. Kemudian dari sedekah itu diberikan diskonnya, kemudian dia alihkan sedekahnya ke orang tua. Ini membuat usahanya menjadi lancar. Jadi dia bersedekah ke orang-orang terdekatnya, ke kedua orang tuanya. Ini gimana nih menurut Kang Asep ini kehebatan sedekah ini? Nah, kalau ini mah mirip dengan pengalaman saya nih, Mas Pram. Aha. Saya awal mula melakukan sedekah di dalam usaha laundry itu nggak punya target, karena memang ya niatnya ya sedekah gitu ya. Tapi kalau untuk sedekah yang tertarget itu memang dari 2016 buka laundry, saya punya niatan bersedekah untuk mencuci mukena dan sarung di musola masjid non lembaga gitu ya. Nah, setahun kemudian 2016 yang videonya ada di materi ini ya gitu ya. Kalau ada kesempatan mungkin bisa di-setel sebentar, kalau tidak ada kesempatan linknya bisa diberikan. Ya. Saya membuat program di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Waktu itu gratis laundry dengan membaca Al-Qur'an. Nah. Jadi tidak dibayar gitu ya. Orang berbondong-bondong datang membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan di tempat laundry. Tapi ternyata setelah saya evaluasi ada sedikit kesalahan gitu ya. Dengan kebiasaan warga plus 62 kalau ngelihat gratis itu bukan hanya orang yang tidak mampu saja gitu ya. Orang yang mampu pun berbondong-bondong untuk datang minta gratisnya gitu ya. Bukan minta baca Qur'annya gitu ya. Walaupun ada beberapa orang yang datang baca Quran, laundry-nya tetap bayar. Nah, di sini kan ceritanya mirip nih. Ada diskon setiap hari Jumat, maksud saya sekalian promo. Tapi setelah saya jalanin ternyata yang datang untuk laundry nggak seperti yang saya targetkan. Jadi memang untuk bersedekah baik di dalam laundry maupun di dalam usaha apapun gitu ya. Kita harus punya edukasi yang baik gitu. Ini kan niatnya bersedekah, orang lain juga melakukan kebiasaan-kebiasaan sedekah di kemudian hari gitu ya. Tapi jangan sampai kita niatan sedekah yang orang lain ingat itu gratisnya. Dan ini memang agak sulit gitu ya. Agak sulit membedakan mana yang benar-benar membutuhkan, mana yang memang benar-benar yang perlu disedekahkan. Saya rasa nih Ibu dengan mengganti programnya, setelah itu saya hentikan diskon itu lalu saya ganti dengan sedekah kepada orang tua dan orang terdekat. Nah, mungkin saya lebih setuju kalau Ibu menggratiskan tidak di hari Jumat, tapi menggratiskan pakaian-pakaian lembaga misalnya. Di sekitar kita kan suka ada tunawisma, ada masjid atau musola, ada pakaian-pakaian tertentu yang memang perlu kita bantu. Nah, itu mungkin akan lebih tepat sedekahnya dibanding kepada sedekah diskon laundry setiap hari Jumat. Karena bisa jadi orang yang butuh pun akan berebut untuk nyari sedekah di hari Jumat tersebut. Akhirnya nggak tepat sasaran. Pak Joko, terima kasih Mas Pram sudah dibacakan pertanyaan saya dan sudah dijawab Bang Asep ya. Sip. Wow, ini materinya ini apa ya? Dalam banget ini Kang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita menuju ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang punya bisnis atau usaha bisa berbicara langsung, mempromosikan bisnis dan usahanya, langsung berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Pak Ujang mau berpromosi, monggo silakan. Pak Ujang ini juga apa? Ahli sedekah juga ini, Kang. Masya Allah. Ini
cabangnya sudah di atas 10 ini di daerah Jawa Tengah. Luar biasa, luar biasa. Ini kebanyakan ini audiensnya ini dari pengusaha kuliner ini kan. Oh, dari kuliner. Kalau kuliner ini saya malah teringati ini Kang. Kang Asep tahu abnormal ya? Ya, betul, betul. Katanya ada yang berpendapat abnormal itu bisa besar karena pada saat pembukaan itu ada program sedekah gratis 1000 mangkok. Mungkin karena itu jadi diganti dengan yang lebih besar lagi yang di atas ini. Gara-gara bersedekah gratis mie 1000 mangkok. Ada yang mau berpromosi? Pak Ujang, silakan. Monggo silakan yang mau berpromosi. Saya ngikut aja dulu, monitor aja dulu. Nah, Ya Pak Ujang. masih sibuk ya. Lanjut Pak Bram, lanjut. Siap. Silakan Bapak Ibu yang mau berpromosi. Silakan Bapak Ibu agar kita tidak terlalu malam. Tadi kalau tidak salah ada Mbak Opi Bendahara, tapi Iya, saya lihat tadi ada Pak Sekjen tadi, tidak tahu. Kalau Bang Hendra, ini Pak Bang Hendra Sekjen masih tadi ada, sih ya? sempat ini juga sih, sempat saya WA Pak Sekjen, Pak Ketum. Iya, Pak ini ada Kobi. kok Bang Hendra, ada namanya Hendra itu. Semoga Bang Hendra ini. Selamat datang Bang Hendra. Ada yang mau berpromosi, Bapak Ibu? Tidak ada? Sayang sekali kalau tidak mempromosikan bisnis dan usahanya. Masih ada kesempatan kan Mas Bram ya untuk penutup renungan dan doa ya. Ya, silakan. Sampai jam berapa nih Mas Bram? Mungkin karena sudah jam 9 sudah. Kalau tidak ada yang mau promosi, sebelum saya lupa kita foto bersama Kang ya. Mohon Bapak Ibu untuk membuka kameranya sebentar aja. Sedekah itu tidak akan membuat kita menjadi miskin. Betul. Karena dengan kita bersedekah tentunya akan memberikan kebaikan-kebaikan atau kesolehan-kesolehan sosial kita kepada orang lain. Kita sepakat bahwa dengan bersedekah tidak akan mengurangi harta kekayaan kita, tapi justru dengan apa yang kita sedekahkan, justru itu yang akan kita dapatkan di hari akhir nanti. Mungkin closing statement-nya seperti itu, Mas Pram. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup, mohon waktunya untuk renungan dulu ya, Mas Pram ya. Ya, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama merenung sejenak ya atas pencapaian usaha kita yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di kemudian hari, karena saya ingin memimpin doa dengan secara Islam. Bagi yang non-Islam dipersilahkan bisa merenungi, ikuti, merenung, dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bisa dibantu instrumennya Mas Pram. Slide ke 5 ya, atau slide terakhir sebelum penutupan. Ini Kang ya? Iya. Yang terakhir ya? Ya, betul. Ya, boleh dimulai, dinyalakan suaranya. Bentar.
Ya, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama hari ini kita sama-sama merenung atas apa yang sudah kita capai sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita kosongkan dan pikiran hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa agar usaha-usaha kita menjadi usaha-usaha yang produktif, menjadi usaha-usaha yang bermanfaat bagi kita semua dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan syakirin hamdan naimin hamdan yuwaffi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa subhanahu. Ya Allah, ya Rabb, ya Ilahi, hanya kepadamu doa ini kutujukan. Engkau yang mengetahui lemahnya kami, fakirnya kami. Engkau yang mengetahui lemahnya kami, miskinnya kami. Cukupkan kami dengan karunia yang halal darimu, dan jauhkanlah kami dari sesuatu yang haram. Cukupkan kami dengan kemuliaan-Mu dan palingkan kami dari selain. Ya Allah, ya Rabb, jangan jadikan kami miskin hati untuk bersedekah, untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Berikan kami kemudahan untuk menjalankan program yang sudah diamanahkan kepada kami, yaitu program Anak Asuh Hibri. Ya Allah, ya Rabb, kami sering lupa dan lalai, jarang mendoakan orang tua kami, baik orang tua kami yang masih ada maupun orang tua kami yang sudah lebih dahulu meninggalkan. Wahai Zat yang Maha Hidup dan Maha Mudir, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah urusan seluruhnya, dan jangan Engkau serahkan aku pada diriku walau hanya sekejap mata. Wahai Allah, jadikan pertemuan malam ini sebagai pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu, dan perpisahan kami nanti sesudah acara ini sebagai perpisahan yang penuh dengan pemeliharaan. Jangan Engkau jadikan bersama kami, jangan pula pada kami datang keburukan-keburukan, kecelakaan atau nasib yang buruk. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri atau suami-suami kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kesehatan kepada kami, kepada tim kami, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami,
kepada saudara-saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabul doa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di jannahnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Mas Pram yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Bila mana ada kesalahan, itu kelemahan dan kepakiran saya yang masih miskin ilmu. Mudah-mudahan saudara-saudara semua yang hadir di sini membukakan pintu maaf untuk saya khususnya. Bila mana ada kebaikan, karena ini diambil dari ayat-ayat Allah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang saya sampaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Jika Bapak Ibu menginginkan e-sertifikat, mohon mengisi absensi yang sudah saya cantumkan di link. Ya. Terima kasih Kang Asep. Ini materi hari ini sangat-sangat luar biasa. Semoga menjadi pencerahan Sama-sama Mas Pram. menjelang bulan suci Ramadan. Sampai bertemu lagi di webinar OMG minggu depan dengan tema menarik lainnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Pram. Terima kasih Mas Pram atas waktunya. Terima kasih Kang. Sehat Bapak-bapak, selalu ibu-ibu Kang. semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat Terima kasih selalu. banyak.